wajah-Mu dan berseru, pertolongan yang ku dapat dari Urimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Amin. Kaulah harapan dalam hidupku. Jangan lepaskan harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Dalam hidup kami ya Tuhan, kami mendapat kekuatan baru. Haleluya. Kita terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang ajaib, dahsyat, perkasa dan luar biasa. Tidak ada Allah yang sama seperti-Mu. Tuhan yang benar, juru selamat kekasih jiwa. Kami bersyukur. Kami bersyukur tak henti-hentinya kepada-Mu Bapa. Sehingga di malam ini Bapa menarik dan membawa kami duduk di kaki Tuhan. Karena sesungguhnya kerinduan Bapa adalah mencari dan menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa. Tutup bungkus kami semua dengan darah Tuhan Yesus. Proteksi tempat ini dengan darah Tuhan Yesus. Tutup bungkus semua sarana prasarana yang kami pakai untuk belajar kebenaran Tuhan. Kami rebut tempat ini untuk kemuliaan hormat hanya bagi nama Tuhan. Roh Kudus berkuasa, Roh Kudus ambil alih, Roh Kudus berkarya dengan dahsyat di tempat ini. Suka-suka Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tidak izinkan roh-roh dunia, roh-roh teritorial, kekuatan-kekuatan dunia kami sepakat dalam nama Tuhan Yesus. Kami ikat, tolak patahkan, kami hancurkan. Terima kasih Bapa. Penuhi kami dengan urapan yang baru. Penuhi kami dengan kuasa firman Allah. Biar rahasia-rahasia Tuhan dibukakan kepada kami. Sehingga kami semua dibawa Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba yang berdiri di sini, hamba bukan siapa-siapa. Hamba tidak ada apa-apa di hadapan Tuhan. Injak aku di bawah telapak kaki Tuhan Yesus. Sehingga hanya Tuhan Yesus yang ditinggikan. Hanya Tuhan Yesus yang dimuliakan. Hanya perkataan-perkataan kebenaran yang akan disampaikan. Sehingga kami semua hidup di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Kita yang rindu firman Allah, mari bersama kita katakan amin. Masih dalam keadaan berdiri. Lukas pasal 11, yang poin-poin saja. Lukas 11 yang bawa Alkitab silakan buka di situ. Lukas 11 ayat 25 sampai 30. Ya. Kita baca bergantian, saya 25, saudara 26 dan nanti kita bertemu di ayat 30. Ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. 26. Sekali lagi, shalom. Apa kabar umat Tuhan? Dahsyat luar biasa. Iya, kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bisa beribadah, kita bisa dengar firman Tuhan. Semua hanya karena anugerah. Amin. Amin. Kita sepakat dulu, kita dengar firman Tuhan berapa lama? Berapa jam? Ya. Dari belakang, yang semangat itu, dari belakang tadi saya lihat begitu semangat luar biasa. Berapa jam? Bilang apa?
Terserah. Dari tengah depan. 30 dari kiri. Ya. Aduh, kalau 30 mah kita capek-capek dari Kupang. Langgar puku-puku afu loh. Capek-capek itu. Saya tinggalkan jemaat. Hari ini saya tidak pimpin itu. Saya tinggalkan keluarga, suami, anak 3. Lalu hanya suruh omong 30 menit. Berapa kita sepakat? Jangan pelit dong dengan Tuhan. Amin. Tuhan itu sang waktu. Dia berikan waktu untuk kita. Dia ingin berlama-lama dengan kita. Kenapa kita pelit? Dia masih mau berlama-lama dengan kita. Kenapa kita cepat-cepat mau pulang? Berapa lama? Jemaat Tuhan. Firman Tuhan, ya. Firman Tuhan bilang apa dalam Matius 24 ayat 13? Perhatikan. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Yang siap bertahan sampai habis, angkat tangan. Tuhan Yesus tandai setiap tangan yang terangkat. Mereka pulang dengan kelegaan yang datang dari Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tema yang diberikan untuk kita belajar malam ini, ya, dari Matius 11 ayat 28. Kita baca bersama-sama di layar 23. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara, saya mau bilang begini, ibadat penyegaran iman adalah pestanya Tuhan. Amin. Amin. Kalau pesta dunia, semakin malam semakin panas. Benar. Benar. Pesta dunia tambah malam tambah panas. Benar. Apalagi kalau MC bilang kita pagikan malam ini. Soalnya ada yang bergerak pulang. Lalu kenapa dengan pesta Tuhan kita buru-buru mau pulang? Yang buru-buru pulang coba angkat tangan. Sungguh berat. Saya percaya kita yang datang, kita mau persembahkan waktu malam ini untuk Tuhan. Amin. Amin. Ya, saudara-saudara, kalau kita terima undangan dari seseorang, apa yang kita perhatikan dari sebuah undangan itu? Ya, paling tidak ada 3 hal yang kita lihat dari undangan itu. Yang pertama, siapa yang mengundang? Yang kedua, itu undangan ditujukan kepada siapa? Siapapun nama yang ditulis di situ. Dan yang ketiga, apa isi undangan itu? Hari ini kita mau belajar siapa yang menjadi pengundang, siapa yang diundang, apa isi undangan itu. Tema ini adalah sebuah undangan. Ya. Kita lihat pada ayat yang ke-25. Siapa pengundangnya? Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi. Siapa pengundangnya? Bapa, Tuhan langit dan bumi. Kata Tuhan diambil dari kata aslinya kurios, artinya penguasa. Siapa yang mengundang? Penguasa langit dan bumi. Saudara, kita akan terkejut ketika kita lihat pada ayat 27 membuktikan siapa pengundang itu sesungguhnya. Lihat ayat yang ke-27 dikatakan semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Kata semua yaitu penguasa tunggal langit bumi, penguasa surga dunia, penguasa darat laut udara, langit bumi dan segala isinya. Semua telah diserahkan kepadaku. Ku itu siapa? Tuhan Yesus. Maka siapa yang menjadi pengundang di sini? Semua jabatan, semua kekuasaan. Kata Tuhan tadi artinya penguasa. Penguasa langit bumi, darat laut segala isinya. Semuanya diserahkan kepada Tuhan Yesus. Maka
Yesus menjadi penguasa tunggal langit dan bumi. Amin. Karena itu tidak heran kalau engkau menyembah Yesus sebagai penguasa langit dan bumi, sebagai Tuhan di atas segala Tuhan, sebagai Raja di atas segala Raja, sebagai pencipta segala sesuatu. Dan saya mau bilang, kita bangga beribadah kepada Tuhan. Amin. Kita bangga memiliki Yesus, penguasa segala-galanya. Kita bangga melayani Tuhan. Bahkan hari ini kita bisa bertemu, kita bisa beribadat, kita bisa memuji Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa bersorak bagi Tuhan, kita bisa bersuka cita. Karena apa? Karena Dia layak menerima yang terbaik. Saudara, ketika kita membaca, marilah kepadaku semua yang letih lesu, jangan baca biasa-biasa saja. Tapi harusnya kita baca teks ini membuat kita terkejut, membuat kita terkagum-kagum, membuat kita takjub. Harusnya kita bertanya, saya Tuhan yang diundang? Karena yang undang itu adalah pribadi yang besar. Amin. LAI memberi judul undangan juru selamat. Juru selamat mengundang. Kalau juru selamat mengundang, kenapa kita buru-buru mau pulang cepat? Saudara, bayangkan kalau gubernur yang undang, kalau bupati yang undang, kalau orang berpengaruh, pejabat besar yang undang, saya percaya kita tidak akan mau pulang cepat-cepat. Amin. Harusnya membuat kita takjub, kagum, membuat kita bangga. Kenapa? Saya dan saudara hanya debu yang hina, tapi penguasa langit dan bumi mengundang. Penguasa langit dan bumi katakan mari. Mari Bapak Sepri, mari Bapak Duel, mari Mama Joyce, mari Bapak Bin, mari Bapak Ufi, dan seterusnya. Menurut nama kita semua, kita dipanggil dan diundang. Karena itu kita harusnya bersyukur, karena Dia Tuhan yang Maha Kuasa, Allah El Shaddai. Dia peduli dengan persoalan kita. Dia peduli dengan masalah kita. Dia peduli dengan pergumulan hidup kita. Dia peduli dengan sakit penyakit kita. Dia peduli dengan beban hidup. Dia peduli dengan penderitaan kita. Dia peduli dengan keluarga kita. Dia peduli dengan pendidikan kita. Dia peduli dengan masa depan kita. Dia Allah Immanuel. Dia menyertai kita sampai selama-lamanya. Bahkan Dia berjanji sampai kepada kesudahan zaman. Lalu siapa yang diundang? Kita lihat pada ayat 25b. Semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau nyatakan kepada siapa? Orang kecil. Orang kecil bukan karena dia punya kedudukan kecil, pangkat kecil, atau tingginya kurang. Tetapi orang kecil dari terjemahan asli Parios atau bahasa Yunani, terjemahan bebasnya adalah anak kecil. Karena itu kita ingat, ada satu kalimat Yesus yang menyatakan, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab apa? Orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Jadi bukan anak kecil yang punya kerajaan Allah, tapi orang-orang yang seperti anak kecil itu. Orang-orang yang bagaimana? Yang seperti anak kecil itu. Orang-orang yang Alkitab mau bilang karakter sifat anak kecil antara lain kepolosan. Anak kecil itu polos. Beda dengan orang dewasa. Orang dewasa lebih suka munafik. Munafik itu apa? Muka nabi, pikiran kotor. Belajar dari anak kecil. Kepolosan. Orang dewasa lebih banyak munafik. Munafik itu apa? Muka nabi, pikiran kotor. Anak kecil ada banyak karakter yang bisa kita telah
orang dewasa lebih banyak tipu. Contoh, orang telepon, cepat sudah, ketong tunggu nih, di mana? OTW. Padahal dia masih di rumah, baru angkat handuk. Tapi bilang dalam perjalanan. Anak kecil bicara tentang apa? Siap diajar. Orang dewasa, ketika ada yang mau mengajar, dia bilang, kok lu hebat-hebat sah. Kok lu siapa mau ajar beta? Anak kecil siap ditegur. Orang dewasa kalau ditegur tersinggung. Anak kecil siap dinasihati, siap diatur. Tapi kalau orang dewasa susah. Saya kasih contoh kami tim saja. Ini ketua tim dengan bapak penanggung jawab pusing. Suruh panggil latihan kita masih ini itu main gila dan seterusnya. Orang dewasa susah diatur. Anak kecil dia mudah percaya pada orang tua. Saya kasih contoh. Kadang kita bilang begini, adik makan cepat kok kita pi makan bakso di Baha. Dia makan cepat-cepat karena dia mudah percaya. Habis makan pi ikut bapak dan mama makan bakso di Baha. Padahal habis anak makan pisau. Anak kecil dia mudah percaya. Tapi kita orang dewasa, kadang kita sudah berdoa habis kita bilang tahu Tuhan dengar sonde. Kadang kita sudah berdoa, sudah ada visi Tuhan jalan ke rote, tapi langit gelap, hujan, angin, badai, tahu jadi sonde. Kira-kira kapal jalan sonde. Bahkan mungkin kita bilang, sudah biar kebet siap, so sampai di Polok. Kalau di Polok kebet tugas bilang pulang, ya pulang. Untuk apa pergumulan berlama-lama? Untuk apa dapat visi Tuhan? Ada banyak firman yang didapat. Tapi saya percaya, satu pagi itu ada yang ragu mau jalan. Amin. Anak kecil mudah percaya pada orang tua. Kita yang dewasa ini sulit percaya. Anak kecil taat waktu disuruh. Adik PP5 sako di kios dia langsung cepat-cepat pergi. Tapi kita orang dewasa, ketua tim bilang jam 4 mandi sudah. Masih ada yang biar main HP. Masih ada yang tidur-tiduran. Anak kecil tidak pasang logika untuk berargumentasi. Tapi orang dewasa, dia akan kali bagi tambah kurang. Terlalu banyak. Seringkali kita juga berargumentasi dengan Tuhan. Kita sepertinya mengecilkan kuasa Tuhan yang besar. Anak kecil kalau marah, berapa lama dong babai? Anak kecil kalau dong bermain kelereng, yang satu kalah, yang satu rampas dia pun kelereng dia menangis. Domba marah, berapa lama domba baik? Sampai 5 menit. Dan tidak perlu ada orang ketiga kasih damai. Dong damai sendiri. Tapi kalau orang dewasa marah berapa lama? Orang dewasa kalau marah berapa lama? Bertahun-tahun. Ada yang bilang sampai 7 turunan. Besok akan omong sendiri. Lu janji, lu jamin lu mau hidup 7 turunan. 7 turunan itu turunan pertama ada anak. Turunan kedua cucu. Turunan ketiga cece. Nah baru turunan kedua sustro. Turunan kedua susah bisa-bisa le. Sudah tempat tidur. Nah mau sampai turunan 7 turunan. Orang dewasa kalau marah, biasa orang bilang begini, titi batu.
san akan damai dan dia. Pernah dengar orang omong begitu? Atau pernah omong? Pernah dengar atau pernah omong? Dengar. Bahkan ada hamba Tuhan juga yang marah. Sonde omong. Ada. Ini kisahnya nyata ini. Ketua persekutuan doa dan ketua persekutuan doa. Hamba Tuhan dan hamba Tuhan. Penjaga kaki Tian dan penjaga kaki Tian. Entah apa penyebab masalah itu tidak diketahui jelas. Ada berbagai pihak yang berusaha menjadi penengah, tapi tidak mampu. Makanya saya bilang kalau anak kecil, dong bapak sudah perlu penengah. Tapi orang dewasa, ada penengah pun tidak mau. Sampai yang satu bilang begini, biar nanti sampai di sorga baru ketemu bapak. Lu jamin marah sampai mati masuk sorga karena lu hamba Tuhan? Ada ayat di mana? Kitab apa, pasal berapa, ayat berapa yang mengatakan bahwa dia hamba Tuhan, dia pengkhotbah, dia penginjil, dia ibadah, dia punya persekutuan doa. Tapi kalau dia bermarah, dia dendam orang sampai dia mati, nanti dong babaya di sorga. Firman Tuhan bilang apa dalam Efesus 4, 26-27? Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Bagaimana dengan Yakobus 1 ayat 20? Yakobus 1 ayat 20 mengatakan bahwa sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Apa beda marah dan amarah? Jangan bilang bedanya pada huruf A. Apa beda marah dan amarah? Ya. Marah itu bisa mengandung nasihat. Ya, bisa mengandung teguran untuk tidak ulang lagi. Bisa mengandung sekedar ingatkan untuk tidak lakukan lagi. Ya. Tapi yang namanya amarah, levelnya di atas. Dendam membara. Marah tingkat dewa. Itu yang sering kali orang bilang. Sampai 7 turunan. Sampai titik batu. Sampai masuk lubang kubur. Perhatikan Alkitab katakan amarah manusia tidak mengerjakan apa? Kebenaran. Sekalipun kita melayani Tuhan, sekalipun kita hamba Tuhan, sekalipun kita tahu firman, tiap hari omong firman, tapi Alkitab bilang tidak kerjakan kebenaran di hadapan Allah. Allah tidak akan membenarkan. Bahkan ada orang bilang begini, beta marah hanya di mulut, sama bepu hati baik. Bepu hati tulus, hanya bepu mulut sama bepu hati sonde. Tuhan Yesus bilang apa? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Seringkali kita buat pembelaan diri. Saudara pernah lihat hamba Tuhan dong bertekar babakalai ko belum? Sulihat pernah lihat di mana? Hamba Tuhan babakalai pernah di mana? Daerah pelayanan. Bayangkan di daerah pelayanan satu bisa bergigit satu. Itu di daerah pelayanan loh. Ada lagi di mana lagi? Waktu persidangan jemaat pernah lihat hamba Tuhan dan babakalai? Persidangan majelis bakalai di rumah Tuhan pernah lihat? Yang babakalai ini siapa? Yang ngomong firman dong ini. Yang pegang Alkitab. Pernah dalam satu persidangan yang alot ambil Alkitab mau melempar. Saya membayangkan kok ini di Tuhan perumahan, tapi kenapa dia sulit tahu malu. Saudara, kalau orang datang baklai di kita perumahan, datang bikin rusak, bikin patah kita pun kursi meja. Kalau kita lapor polisi dia diangkut.
membayangkan kita bakal di Tuhan Allah perumah, lalu kalau Tuhan Allah angkut, hah? Mau Tuhan Allah angkut cepat. Di gereja itu siapa tuan rumah? Siapa yang tuan rumah? Pendeta, kok KMJ, kok koster, kok presbiter? Tuhan Allah. Makanya disebut rumah Tuhan, rumah Allah. Tapi kadang-kadang karena kita tidak lihat tuan rumahnya, maka itu yang kita buat. Firman Tuhan katakan 2 Timotius 2 ayat 24, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, apalagi simpan dendam, marah berlarut-larut. Tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ya, harus cakap mengajar, sabar. Ya. Kadang-kadang kita jadikan rumah Tuhan atau gereja bukan sebagai rumah doa, tapi kita menjadikan sebagai sarang penyamut. Siapa yang diundang kembali kepada tema tadi? Kalau pengundangnya adalah Bapa Tuhan langit dan bumi, Tuhan Yesus penguasa tunggal langit dan bumi, maka siapa yang diundang? Lihat ayat yang ke-11, ayat yang ke-28 sesuai tema. Siapa yang diundang? Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Sekali lagi, siapa yang diundang? Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Di sini siapa yang letih lesu dan berbeban berat? Atau tidak? Di sini ada masalah tidak? Kita yang datang ini kita punya masalah tidak? Saya lihat ini muka masalah semua ini. Muka letih lesu. Termasuk kami tim juga, kami punya masalah terlalu banyak. Tapi undangan itu datang kepada orang yang punya kriteria apa? Letih lesu dan berbeban berat. Apa arti letih lesu? Apa arti berbeban berat? Teks Alkitab mencatat letih lesu dengan kalimat Yunani kopiontes atau terjemahan bahasa Inggris dia bilang labor, artinya budak, pekerja, buruh. Budak pada zaman Yunani kuno itu, dia bekerja sampai kapan sang tuan atau majikan suruh berhenti, baru dia berhenti. Jadi kalau tuan tidak suruh berhenti, dia bisa kerja 24 jam. Saudara bayangkan kalau seorang budak dipaksa bekerja dan tidak pernah istirahat, apa yang terjadi? Dia bisa kehabisan tenaga. Dia bisa tidak berdaya. Dia bisa lelah. LAI sulit terjemahkan kata ini sehingga dia pakai letih lesu. Artinya lelah sekali. Di kondisi itulah undangan ini dibagi. Letih lesu juga bicara pada contoh yang kedua. Jadi contoh yang pertama, arti yang pertama tadi budak, pekerja atau buruh yang dipaksa kerja. Forsir dia punya waktu, dia punya tenaga, kuras habis. Sampai membuat dia lemah, tidak berdaya. Tapi bagian yang kedua juga mau menunjuk kepada perempuan yang melahirkan. Hanya perempuan yang tahu bagaimananya rasa sakit melahirkan. Maksudnya melahirkan normal. Dan kalau sesar tidak rasa. Bapak-bapak tidak pernah tahu bagaimana sakitnya seorang perempuan waktu melahirkan. Ibu-ibu benar atau betul? Benar dan betul. Sakit mulai dari pembukaan 1. Kapan dia pindah pembukaan 2? Kapan dia naik pembukaan 3? Dari 1 ke 2 ke 3 bukan hitung 1 menit, 2 menit, 3 menit. Pembukaan 1 bisa hari ini, malam baru pembukaan 2. Bisa 3 hari, 4 hari, kapan sampai pembukaan 10? Di saat itu apa yang terjadi dengan kondisi seorang perempuan yang
kondisi inilah undangan itu dibagikan. Karena itu saya mau bilang undangan itu adalah BPJS. Undangan itu apa? BPJS. Bukan BPJS bukan bicara tentang berharap pada badan penyelenggara kesejahteraan sosial. Tapi BPJS adalah berharap pada Yesus saja. Sekali lagi, apa itu BPJS? Berharap pada Yesus saja. Amin. Saya mau bilang begini. Engkau hanya mungkin dapat undangan BPJS. Berharap pada Yesus saja. Kalau memenuhi 2 kriteria. Yang pertama tadi, ketika engkau tidak berdaya, ketika engkau kehabisan energi, ketika engkau tidak bisa apa-apa lagi, atau letih lesu. Dan yang kedua, berbeban berat. Siapa di sini yang berbeban berat? Sudah ada beban? Berbeban berat, letih lesu dan berbeban berat kepada orang-orang inilah undangan itu ditujukan. Apa arti berbeban berat? Contohnya seperti unta. Unta kalau dikasih muatan yang banyak, yang berat, sampai penunggangnya tidak bisa duduk dan harus berjalan di samping unta. Karena apa? Overload, muatannya kelebihan. Bayangkan, dia dipaksa pikul, beban berat, sehingga tidak ada lagi tempat untuk penunggang duduk, dan penunggang harus berjalan. Itu beban berat. Contohnya ini. Yang kedua ini adalah bebannya sedikit, sehingga ada sedikit ruang tempat bagi penunggang untuk duduk. Berbeban berat sudah bicara tentang orang yang dipaksa pikul beban yang berat, tetapi dia tidak boleh berhenti dan terus harus berjalan terbungkuk-bungkuk karena beratnya beban yang dipikul. Tuhan mengundang saya dan saudara yang memiliki 2 kriteria ini. Amin. Letih lesu dan berbeban berat. Orang yang dapat undangan adalah orang yang belajar untuk apa? Tanggalkan energi diri dan mulai berserah kepada Tuhan. Hanya mereka yang berserah kepada Tuhan, undangan itu dibagikan. Kalau kita masih bilang begini, beta masih mampu, beta masih kuat, kayaknya beta posisi masih aman, beta punya pangkat masih bagus, beta punya jabatan masih beberapa waktu lagi, masihlah, beta uang masih banyak, beta deposito masih sampai 7 turunan, beta masih aman. Saya mau bilang, engkau tidak akan dapat undangan itu. Tapi undangan itu sekali lagi hanya diberikan untuk orang yang memenuhi 2 kriteria. Letih lesu dan berbeban berat. Sampai ketika engkau sujud di kaki Tuhan. Sampai ketika engkau datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan beta sudah kuat lagi. Tuhan beta sudah mampu lagi. Tuhan beta sudah bisa jalan sendiri. Tuhan beta sudah bisa pikul. Tuhan terlalu berat, sudah ada jalan keluar di depan beta. Beta butuh Tuhan sekarang. Undangan itu dibagikan. Amin. Hanya mereka yang andalkan Tuhan. Satu-satunya penguasa langit dan bumi, pemilik tunggal hidup ini. Dia hanya berserah kepada Tuhan. Tidak ada yang lain. Tuhan nomor 1. Di atas segala-galanya hanya Tuhan. Banyak kekristenan mengandalkan diri. Banyak orang mengaku Kristen, mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, tapi kekuatan diri yang dipakai. Makanya jangan heran, ada banyak orang Kristen yang juga pakai obat jaga diri. Artinya apa?
dia tidak mengandalkan Tuhan menjaga dirinya. Sehingga dia perlu pakai kekuatan diri, pakai kekuatan dari dunia ini, pakai kain merah, pakai ikat pinggang merah, pakai leu-leu, pakai akar-akar, pakai jimat-jimat, pakai mantra-mantra. Bahkan saya pernah lihat ada seseorang yang ketika dia mau masuk WC, cepat-cepat rogo dia pun dompet kes keluar, ini kertasnya komat-komat habis, komat kamit dia kes tinggal di situ baru dia masuk. Apa artinya? Kenapa kau pakai yang takut WC? WC saja dia takut, kenapa kau percayakan hidupmu kepada dia? Ada banyak orang yang menyebut diri Kristen, tapi masih songgo-songgo di setan. Minta kekayaan, minta pangkat jabatan, minta harta, bahkan minta anak dari songgo-songgo. Ada banyak orang mengaku diri percaya Yesus, tapi pakai obat nona, pakai obat nyong, bukan hanya obat nona, perempuan dong justru mau kalah, pakai obat nyong, pakai obat pencuri, pakai hipnotis, pakai nitu, pakai tuyul, tinggal uang merah masuk. Soalnya pernah store di bank, tapi dia masuk ATM, dia tarik terus. Bahkan ada yang bakawan dengan buntiana. Sudah perhatikan, hanya orang yang merasa letih lesu dan berbeban berat. Artinya hanya Yesus satu-satunya yang dia harapkan dalam hidup. Tidak ada yang lain. Apa isi undangan itu? Ayat 28b. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi isi undangannya apa? Kelegaan. Isi undangannya Tuhan Yesus menjanjikan kelegaan. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi justru Tuhan Yesus kasih tambah beban. Kita berharap dapat kelegaan. Kita berharapkan dapat kelegaan karena itu janji Tuhan. Undangan isinya itu dapat kelegaan. Tapi waktu kita datang kepada Tuhan, Dia tidak langsung beri kelegaan seperti yang kita harapkan. Tapi Dia beri beban tambahan. Beban tambahannya apa? Pikul lekuk. Ini sudah jalan terbungkuk-bungkuk karena beratnya beban. Sampai kehilangan energi, kehabisan daya, tenaga sudah drop. Kok Tuhan janjikan kelegaan? Kenapa kok kita dikasih tambah pikul lekuk? Ini yang saya mau bilang bahwa undangan ini ajaib benar. Amin. Kenapa kita tidak diberi kelegaan seperti yang diharapkan? Tapi waktu kita datang kepada Tuhan, dikasih tambahan beban, pikul kuk. Apa itu kuk? Perhatikan gambar ini. Kalau ada dua kerbau, ya, kalau ada dua kerbau yang mau tarik mata bajak, maka kerbau yang di kiri dan kerbau yang di kanan, dia akan disatukan dengan kayu tebal yang lumayan berat yang namanya kuk. Jadi ini untuk kerbau yang satu di kiri, ini untuk kerbau yang di kanan dan dipasang. Ketika engkau berbeban berat, ketika engkau punya banyak persoalan, ketika engkau punya banyak pergumulan, engkau berharap kelegaan, bukan diangkat masalahmu. Dan ini yang menarik. Karena apa? Saya mau bilang begini, kalau ada orang yang bilang datang kepada Yesus, maka semua masalahmu pasti hilang. Kayaknya belum. Karena apa? Bukankah 1 Korintus 10 ayat 13b mengatakan kita yang harus menanggungnya. Tuhan memang kasih jalan keluar, bak-bak, tapi bukan Tuhan yang tanggung. Kita yang menanggungnya. Ya. Tuhan Yesus tidak pernah ambil beban, tapi Dia membuat engkau mampu menjalaninya hingga engkau
ambil, dia tidak angkat, tapi dia buat kita kuat menjalaninya. Dia buat kita mampu menjalaninya. Dan kita akan keluar sebagai pemenang. Sehingga tadi WL selalu bilang, ada sukacita. Kita semua sepakat, amin, ada. Padahal masalah ada banyak. Tapi kenapa kita bisa bersukacita? Kenapa kita bisa bersorak-sorai? Kenapa kita bisa memuji Tuhan? Kenapa kita bisa bergoyang untuk Tuhan? Masalah banyak. Ingat, beban itu tidak langsung diambil. Tapi dia berikan sukacita untuk kita bisa melewati. Dia berikan kekuatan untuk kita bisa menjalaninya. Ketika engkau berbeban berat, ketika engkau punya masalah hidup, ketika engkau tertekan, yang luar biasa adalah engkau datang kepada Tuhan, masalahmu tidak diangkat tapi dipasang kuk. Dan tahukah saudara, kuk itu punya siapa? Kuk itu punya siapa? Pikulah kuk yang kupasang, kuk itu punya siapa? Punya Tuhan Yesus. Apa maksudnya kuk itu punya Tuhan Yesus? Tuhan Yesus turut menarik mata bajak persoalanmu hingga tuntas ke sana. Amin. Kuk, ingat, kuk itu dipasang sebelah menyebelah. Waktu kuk itu dipasang, engkau datang kepada Tuhan, jawab undangan Tuhan, ingin dapat kelegaan, tapi dia pasang kuk. Artinya apa? Dia siap memikul bebanmu. Dia tidak meringankan masalahmu. Dia tidak ambil bebanmu. Tapi dia datang menempel untukmu. Dan dia mau bilang begini, su capek kok, su lelah kok, mari bersamaku. Mari kita jalan bersama. Menembus kemustahilan untuk keluar sebagai pemenang. Amin. Tidak ada Allah model lain yang mau berbeban bersamamu selain Tuhan Yesus yang luar biasa. Makanya dari kemarin kita selalu omong-omong terus menghadapi gelombang laut. Mungkin banyak yang berdoa, Tuhan hentikan hujan, Tuhan hentikan gelombang. Pertanyaannya, penguasa langit dan bumi, dia bisa hentikan hujan? Bisa. Dia bisa hentikan gelombang? Bisa. Dia menghardik angin dan danau. Alkitab katakan diamlah. Angin danau tenang, angin topan, angin ribut, diam, tenang. Tapi kenapa dia tidak hentikan gelombang? Bahkan Bapak Ketua bilang awalnya ketong jalan ini ke danau. Tapi mulai masuk Pugu Afu, terasa. Sampai masuk mana lagi? Pulau Kambing. Sampai mau belok ke Rote, tambah besar. Kita lihat kiri kanan, semua buka warung. Kiri kanan muka belakang. Apalagi 28 itu kapal tidak jalan. Maka semua diangkut tanggal 29. Sudah tahu betapa sesaknya. Sampai lorong-lorong pun tidak ada yang free. Dan semua buka warung. Tuhan bisa hentikan gelombang. Tapi kenapa dia tidak hentikan? Dia mau berjalan bersama kita. Dia ada di samping kita. Dia penguasa tunggal langit, bumi, laut dan segala isinya. Dan kita berjalan menikmati pelayaran sampai tiba di seberang. Amin. Dia berjalan bersama kita. Masalahku boleh besar, masalahmu boleh besar, tapi ingat, dia Tuhan yang ada di samping lebih besar untuk memikul bersama kita persoalan ini. Saudara, saya mau bilang begini. Mungkin orang-orang di luar sana juga punya masalah yang sama dengan kita. Ya. Atau bisa jadi orang-orang di luar Tuhan, mereka juga punya masalah yang sama dengan kita. Tapi kenapa kita punya masalah tapi kita bisa tersenyum, kita bisa ibadah. Kita bisa memuji Tuhan. Kita bisa bernyanyi, bergoyang, bertepuk tangan, bersorak-sorak, bersukacita. Karena Tuhan yang ada di samping kita, dia berjalan
berjalan bersama kita, tapi dia juga memberikan kekuatan kepada kita. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dia itu siapa? Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat yang mengundang saya dan saudara. Di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Masalah kita boleh sama dengan orang-orang di luar sana, tetapi kalau Dia yang menyertai, kalau Dia yang ada di samping kita, kalau Dia yang menemani perjalanan hidup kita, ada kekuatan baru, kekuatan ilahi yang Dia berikan kepada kita. Ada satu kisah nyata Bapak Mama. Ada seorang berpangkat dan punya jabatan bagus, seorang TNI. Saya baca ini cerita kisah nyata ya. Suatu saat dia terjun bebas di jembatan Suramadu antara Surabaya dan Madura. Tidak tahu apa persoalan dan masalah yang dia hadapi. Dia parkir motor, dia letakkan helm, dia isi kunci, dia gantung jaket, dia isi HP dan kunci motor di saku dalam jaket. Lalu ada nomor HP istri atau keluarga yang nanti orang akan hubungi, dia sudah taruh di dalam saku. Kemudian dia terjun bebas dengan pakaian dinas ya, dan ada bunga-bunga di bahu, berarti itu pangkat ya, lumayan. Tidak tahu apa yang terjadi. Saya mau bilang begini, orang yang mungkin secara fisiknya kuat ya, karena ini TNI, fisiknya kuat, tapi ketika ada masalah dan dia hidup di luar Tuhan, jiwanya rapuh. Amin. Tapi kalau orang yang hidup bersama dengan Tuhan, dia ada di dalam Tuhan, masalah boleh besar, persoalan boleh banyak, beban boleh berat, tapi kekuatan diberikan Tuhan. Sehingga tiap hari kita bisa tersenyum, tiap hari kita bisa bersuka cita, tiap hari kita bisa beribadah. Mungkin orang bilang begini, kok ini orang dong kali son ada kerja, Senin ibadah, Selasa ibadah, Rabu ibadah, Kamis ibadah, Jumat ibadah, Sabtu ibadah, Minggu ibadah. Makanya dong sudah ada beban, makanya dong sudah ada masalah. Kita punya masalah banyak, beban kita berat. Tapi kenapa kita mau beribadah? Karena kita tahu kita tidak jalan sendiri. Amin. Ada Yesus Kristus Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Ada kisah nyata lagi, orang yang kami kenal cukup dekat, seorang ibu DPNS. Tidak tahu apa masalah dalam hidupnya. Tapi yang terjadi adalah setiap hari pakai pakaian dinas tapi tidak ke kantor. Hanya jalan-jalan dan omong-omong sendiri dan senyum-senyum sendiri. Karena apa? Beratnya beban dalam hidup. Karena apa? Letih lesu. Karena banyaknya tekanan, banyaknya persoalan dalam hidup. Ada kisah nyata. Ada seorang ibu yang ditinggalkan suaminya ya, bersama dengan 4 orang anak. Suaminya penjudi, suaminya berzina, dia sudah tinggalkan rumah, dia tinggal dengan yang di luar sana karena dia terlibat judi, mabuk, akhirnya semua barang-barang disita dan diambil. Tidak ada satu barang yang tersisa di rumah, tikar pun tidak ada, satu kursi pun tidak ada, semua ludes dibawa pergi. Maka suatu saat apa yang dilakukan oleh ibu ini? Dia duduk bersama dengan 4 anak. Suatu malam jam 9 sebelum tidur, dia buatkan susu panas 5 gelas untuk mereka minum bersama. Dan dia bilang, kita minum habis kita berpelukan. Apa yang terjadi sebenarnya? Dia sudah taruh racun dalam susu itu. Sehingga ketika dia kasih minum anak yang pertama, anak yang kedua, ketiga, keempat, lalu terakhir ibu ini, dan mereka langsung selesai. Karena apa? Jiwa rapuh, jiwa lemah, tidak berharap pada Yesus. Karena itu kita orang-orang yang paling beruntung, kita orang-orang yang paling berbahagia kalau kita hanya mau berharap hanya kepada Tuhan. Malam ini saya mau bilang, dia Tuhan yang engkau sembah, Tuhan langit dan bumi, Yesus Kristus penguasa, Yesus Kristus juru selamat. Dia Tuhan yang setia, dia Allah yang setia. Dia tidak pernah mengecewakanmu, dia tidak pernah ingkar janji. Kalaupun engkau melihat sepertinya terlambat, ingat, dia Allah tidak pernah berlambat. Amin. Kadangkala ia sedang berjalan santai bersamamu, menembus kemustahilan. Karena seringkali
kekristenanmu terlalu instan. Kita ingin sekali cepat, tapi lupa pada proses. Saudara lihat kisah tokoh-tokoh dalam Alkitab. Ya, contoh saya ambil Daniel. Dia dituduh, dia difitnah. Sehingga mereka buat fitnah dan mereka lapor kepada raja. Supaya dia dijebloskan ke gua singa. Dengan alasan dia tidak menyembah patungnya raja. Tapi dia beribadah kepada Allah. Sehari 3 kali dia berlutut dan berdoa. Pertanyaannya, apakah Tuhan batalkan hukuman gua singa? Tuhan tidak batalkan. Tuhan seolah-olah biarkan dia masuk ke gua singa. Tapi saya mau bilang begini, Tuhan tidak tinggalkan Daniel. Justru di gua singa itu dia mengutus malaikatnya dan mengatupkan mulut singa-singa. Daniel berjalan bersama dengan Tuhan menembus kemustahilan. Terbayangkan kalau singa lapar dan dikasih daging, apa yang terjadi? Habis sekejap. Tapi ketika dia berjalan bersama dengan Tuhan, apa yang Tuhan buat? Mereka berjalan menembusi kemustahilan. Sehingga raja sendiri pagi-pagi Raja Darius datang cari Daniel. Apakah Allahmu yang kau sembah dengan tekun sanggup memelihara engkau? Luar biasa. Bahkan juga pada kisah dalam Alkitab tentang 3 orang pemuda Yahudi, Hananya, Misael, dan Asaria. Karena mereka tidak tunduk kepada perintah raja untuk menyembah patung, maka apa yang mereka alami sebagai konsekuensi? Mereka harus dibakar hidup-hidup, dibuang dalam dapur perapian yang menyala-nyala. Bahkan Alkitab bilang panasnya 7 kali lipat. Apakah Tuhan bisa hentikan hukuman itu dan mereka tidak jadi dibuang? Bisa. Dia penguasa langit dan bumi. Dia bisa lakukan apa saja. Tapi kenapa Tuhan tidak cegah? Karena Tuhan berjalan bersama dengan mereka. Amin. Sehingga api yang panas tidak mempan terhadap tubuh mereka. Bahkan tidak mempan terhadap rambut di kepala mereka. Satu pun tidak hangus. Bau kebakaran pun tidak ada. Pakaian mereka tidak terbakar. Mungkin kita bertanya, di mana Tuhan? Siapa yang kasih keluar mereka dari perapian yang menyala-nyala? Siapa yang keluarkan mereka? Siapa yang kasih keluar mereka dari dapur api? Siapa? Bukan Tuhan, Raja. Tuhannya di mana? Apakah Tuhan berpangku tangan, pangku kaki di sorga dan nonton? Tidak. Tuhan sementara jalan bersama dengan mereka. Sehingga api yang dipanaskan 7 kali lipat pun, yang saya bayangkan adalah Tuhan rubah api itu menjadi AC. Yang percaya katakan amin. Mereka bisa berjalan bebas. Karena apa? Karena berharap pada Yesus saja. Kan itu mari kita berharap kepada Yesus. Jangan berharap kepada dunia ini. Tuhan Yesus bilang langit dan bumi akan berlalu. Langit dan bumi akan lenyap. Lalu apa yang mau kita harapkan dari bumi yang akan lenyap? Jangan berharap kepada harta dunia. Kenapa firman Allah katakan di dalam Amsal 11 ayat 4, pada hari kemurkaan harta tidak apa di situ? Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Hari kemurkaan bicara tentang apa? Bencana. Bicara tentang apa? Kecelakaan. Bicara tentang apa? Sesuatu yang tidak terduga bisa terjadi sewaktu-waktu di depan kita. Saya lihat pada hari kemurkaan, oto yang harganya 400 juta. Siapa yang bisa tahan? Siapa yang bisa pilih? Pada hari kemurkaan harta tidak berguna. Ketika badai datang, ketika sesuatu terjadi, ketika tsunami, ketika banjir besar datang, saya lihat pemilik oto ini hanya mampu nonton. Oto-oto mereka, mobil mereka seperti black biskuit yang bertabrak. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna. Rumah yang dibangun dengan hasil jerih-lelah bertahun-tahun dibangun, tapi sekali gempa bumi goyang dalam hitungan menit hancur. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna.
Perhatikan ketika kebakaran terjadi, apa yang mau kita harapkan? Ya, bahkan ketika kita punya uang banyak, bisa beli rumah sakit, bisa beli dokter, bisa beli apotek, bisa beli obat, bisa beli apa saja. Tapi ketika hari kemurkaan datang, ketika selang hias ini tubuh, harta masih berguna atau tidak? Tidak. Karena itu berharap pada Yesus saja. Bagaimana berharap kepada Yesus? Kita datang kepada Tuhan Yesus, ingat Tuhan Yesus tidak tuntut sesuatu yang memberatkan kita. Tapi perhatikan kalau kita datang ke dunia, kalau kita datang ke dukun saja, dukun tuntut sesuatu yang bisa memberatkan. Karena yang dukun tuntut itu apa? Yang pertama, kain merah. Dia tuntut apa lagi? Ayam merah, beras merah, sarung merah, selimut merah, sampai uang merah. Tetapi kita datang kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, engkau tidak membeli tebu wangi bagiku. Ayat 23. Engkau tidak membawa domba korban bakaranmu bagiku dan tidak memuliakan aku dengan korban sembelihanmu. Aku tidak memberati engkau dengan menuntut korban sajian atau menyusahai engkau dengan menuntut kemenyan. Engkau tidak membeli tebu wangi bagiku dengan uang atau mengenyangkan aku dengan lemak korban sembelihanmu. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Alkitab TB2 katakan, engkau membebani aku dengan dosa-dosamu. Engkau melelahkan aku dengan kesalahan-kesalahanmu. Jangan kita membebani Tuhan dengan dosa-dosa kita. Di minggu sengsara yang kelima, kita berefleksi bagaimana Yesusku dan Yesusmu telah menebus kita dan menyelamatkan kita. Dia mencari kita sampai dia menemukan kita. Karena itu pesan firman Tuhan, jangan kita membebani Tuhan dengan dosa-dosa. Jangan kita melelahkan Tuhan dengan kesalahan-kesalahan kita. Dengan kata lain, Tuhan mau bilang, mari kita datang kepada Tuhan. Jawab undangan itu dengan bersedia diri memberi hidup dipimpin Tuhan. Bersedia diri memberi hidup ini agar kita sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan. Jangan kita bebani Tuhan dengan perbuatan-perbuatan daging yang adalah dosa, dengan percabulan. Percabulan bicara tentang persinahan, perselingkuhan, pornografi dan lain-lain. Jangan kita bebani Tuhan dengan kecemaran, hidup kotor, hawa nafsu, penyembahan berhala, masih pakai yang tadi saya bilang itu. Bahkan bermain sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, suka melukai orang. Ini satu kelompok ini. Roh pemecah, bikin kacau di mana-mana, buat kubu-kubu, buat blok-blok, kedengkian, marah, amarah yang tidak terkendalikan, kemabukan, pesta pora dan sebagainya, isi sendiri. Masih ada banyak, tambah sendiri di situ. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Karena itu pesan firman Tuhan, jangan membebani Tuhan dengan yang begini. Amin. Jangan memberatkan Tuhan, jangan melelahkan Tuhan dengan yang begini. Dapat apa kalau kita duduk begini? Duduk lingkar dapat apa? Labeh ikat rumput laut dapat uang. Labeh kerja sawah panen dapat padi, jual dapat uang. Kita kerja sesuatu uang masuk. Tapi model begini, apa yang kita dapatkan? Firman Tuhan bilang apa, saudara-saudara? Dalam Yesaya 5 ayat 11, celakalah mereka yang bangun pagi-pagi terus mencari minuman keras, duduk-duduk sampai malam hari sedang badannya dihangatkan anggur. Pagi-pagi bukan bangun berdoa baca Alkitab, tapi cari yang miring-miring. Kalau Alkitab bilang celaka, Yesaya 5 ayat 22, celakalah mereka yang menjadi apa? Jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras. Kalau firman Tuhan pencipta langit dan bumi, penguasa langit bumi yang bilang celaka, bukankah banyak kecelakaan lalu lintas terjadi karena salah satu akibatnya itu? Ya, kita lihat ada banyak contoh, ada banyak gambar-gambar, ada banyak kisah, ada banyak kenyataan. Ya, karena itu Alkitab juga mau ingatkan kepada saya dan saudara,
Ya, saya kasih contoh tentang gambar ini saja. Ya, ikan saja kalau dikasih asam cuka saja dia bisa masak. Apalagi kalau kita lawar di dalam ini. Tiap hari tap minum terus, sama dengan apa? Kita lawar di dalam, ya. Karena itu firman Tuhan ingatkan kita semua untuk kalau boleh jangan kita beratkan Tuhan, jangan kita bebani Tuhan. Cukup dia sudah tanggung dosa kita, dia sudah memikul bersama, dia selamatkan kita, dia menebus hidup kita. Maka mari kita datang kepada Tuhan, karena dia berjanji memberikan kelegaan. Dia berjanji menyertai. Dia berjanji berjalan bersama dengan kita. Dia berjanji menemani kita. Dia berjanji tidak akan meninggalkan kita sendirian. Dia berjanji sampai kekekalan dia tetap Tuhan yang sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Hujan juga adalah berkat. Berdoa untuk masa depan. Mari berikan hidup mudamu dipakai Tuhan. Jangan membebani Tuhan dan memberati Tuhan dengan miras, dengan alkohol. Lepaskan. Sungguh lembut. Terima kasih Bapa. Prihatin menunggu aku dan mari datang. Hai Rida kau yang lelah Rida kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Kau yang sesat, marilah. Bapa di surga, kami serahkan anak-anak muda ini dalam tangan Tuhan. Allah berkuasa dalam hidup mereka, Allah berkuasa dalam masa depan mereka. Engkau bentuk mereka menjadi Allah dalam tangan Tuhan. Saya percaya Tuhan, mereka akan menjadi penginjil terbaik. Mereka akan menjadi hamba-hamba Tuhan yang terbaik dalam hidup mereka. Engkau urapi mereka, engkau jamah mereka, engkau perlengkapi mereka, engkau ubahkan mereka menjadi petobat-petobat dan menjadi kesaksian bagi dunia ini ya Tuhan. Lewat firman hari ini saya percaya mereka diubahkan Tuhan. Amen. Mereka diperbarui oleh Tuhan. Maka mereka menjadi panji-panji pemenang bagi kerajaan surga. Terima kasih banyak Bapa di surga. Ajar mereka Tuhan. Bukan sekedar mendengar firman Tuhan. Tapi mereka juga boleh melakukan dalam kehidupan mereka sebagai anak-anak muda. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami tahu banyak anak muda tidak tertarik dengan firman Tuhan. Tidak tertarik pada ibadah-ibadah seperti ini. Tapi kalau ada di antara mereka yang datang ini Tuhan. Ini karena pekerjaan Tuhan. Ini karena urapan Tuhan. Pakai mereka selalu luar biasa Tuhan. Engkau berkati anak-anak muda di Bore ini Tuhan. Engkau berkati anak-anak muda di Sideon ini Tuhan. Biar ada dengan hidup mereka, dengan keyakinan mereka, dengan perubahan mereka menjadi kesaksian bagi dunia ini. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih. Ini doa dan permohonan kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang berkuasa itu, kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Mungkin ada yang sakit. Tuhan. Aku dan apa yang menjadi persoalanmu? Apa yang menjadi masalah beban berat dalam hidupmu? Jangan tunda undangan Tuhan. Sungguh lembut. Dengar suaranya yang lembut memanggil engkau. Pencipta langit dan kau yang lelah, mari datang. Hidupmu di altar Tuhan. Taruh hidupmu di
di mesbah Tuhan. Saya tidak tahu apa penyakit yang menimpa, tapi percaya Dia bersamamu. Yesus Tuhan yang kau sembah tidak pernah mengecewakanmu. Yesus Tuhan yang kau imani, Dia tidak pernah membiarkan engkau sendiri. Dia tidak pernah ingkar janji. Bapak pakai tangan anak-anakmu yang mendoakan. Pakai perkataan doa mereka, Tuhan berkati. Jamah mereka ketika mereka berdiri. Kunjungi mereka di tempat masing-masing. Terima kasih Bapak. Mereka yang meletakkan tangan pada bagian tubuh yang sakit, Roh Kudus sentuh, Roh Kudus jauh. Mungkin mereka ada di tempat duduk dan mereka tidak sempat maju, tapi kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus kunjungi, Roh Kudus rawat. Tuhan Yesus jauh. Terima kasih Bapak. Angkat itu pujian suaramu ku dengar. Katakan Tuhan, kami dengar suaramu malam ini. Suaramu ku dengar memanggil diriku dalam darah-Mu kudus suci. Bapak Mufi ada di sini. Aku datang Tuhan. Aku tidak kuat, aku tidak sanggup. Aku letih lesu dan berbeban berat. Padamu dalam darah-Mu kudus suci dan Bapa dalam kerajaan surga, Engkau saat ini melihat setiap anak-anak-Mu yang datang ke depan dan membawa segala masalah, segala persoalan, segala sakit dan penyakit apa saja yang menindih mereka saat ini. Kami percaya kuasa-Mu tersalur dalam kehidupan mereka. Engkau jamah Tuhan dan teteskan darah-Mu pada setiap anak-anak-Mu yang sakit saat ini, dan Allah beri kelepasan, Allah beri kelegaan, Allah beri kesembuhan, kesembuhan di dalam nama Yesus. Kiranya Allah Engkau berkarya saat ini. Kami percaya Tuhan,